Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Ayu Nur Fadilah dengan NIM 11820700041. Saya dari Pendidikan Fisika 6B. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gelombang bunyi yaitu dawai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip dari dawai. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi besaran-besaran pada materi dawai. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan besarnya frekuensi, cepat lambat, dan tegangan pada dawai. Sebelumnya apa sih dawai itu? Nah, dawai itu merupakan sebutan lain dari senar ya. Nah, kalau senar biasanya kita sudah sering mendengarnya ya. Nah, senar itu apa? Jadi senar itu merupakan salah satu dari sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi itu merupakan benda yang bergetar. Bisa dilihat di gambar di sini. Ini contohnya pada gitar ya. Ketika kita memetik sebuah senar pada gitar, maka dia akan bergetar. Nah, akan seperti ini ya jika di slow motion gitu ya. Akan menunjukkan bentuk seperti ini gitu ya. Nah, selain itu, selain pada gitar, ada juga dawai itu digunakan pada biola, piano, kecapi. Loh, kok piano? Ya, piano itu kan bukannya dipijit gitu ya. Sebenarnya tidak ya, jangan salah karena piano juga menggunakan senar di dalamnya ya. Jadi ketika kita menekan tuts pada piano, maka si tuas akan mendorong palu kayu, lalu palu kayu akan memukul senar pada piano tersebut. Lalu nah, ketika sudah terpukul, senar itu akan bergetar lalu menghasilkan bunyi. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk pada nada dasar dengan disimbolkan dengan F0. Jadi sebenarnya apa sih nada dasar itu? Jadi nada dasar itu jika digambarkan seperti ini ya. Ketika kita memetik sebuah senar seperti ini, nah nada dasar itu nada getaran paling minimal gitu yang akan dihasilkan dari petikan tersebut, dari getaran tersebut, dari simpangan tersebut gitu ya. Nah, jika digambarkan seperti ini hanya menghasilkan setengah panjang gelombang seperti ini ya. Nah, jika dilihat di sini, misalnya ini sebuah senar yang terikat pada dua buah kayu misalnya ya. Nah, di sini, pada gambar di sini terdapat pada nada dasar ini ya, terdapat dua simpul. Simpul yang mana? Ini 1, 2. Lalu satu perut. Perut yang mana? Yang ini. Biasanya kan perut itu seperti ini ya bentuknya ya. Jadi bisa diingat-ingat. Nah, jadi satu perut ini dan 2 simpul gitu ya. Nah, ini kan senar ini memiliki panjang ya atau L. Ya, panjangnya sebesar L ini ya. Nah, dan menghasilkan setengah lambda atau setengah panjang gelombang atau satu bukit ya. Nah, jadi setengah lambda sama dengan L atau bisa dituliskan lambda sama dengan 2 dikali L. Paham ya? Nah, lalu dapat diingat juga nih persamaan ini, persamaan cepat lambat pada gelombang. Ingat ya, pada materi gelombang ya, mungkin kalian sudah belajar. Nah, kan V itu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Atau kita dapat menuliskannya frekuensi sama dengan cepat lambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Nah, sehingga frekuensi nada dasar atau F0 sama dengan V per 2L. Dari mana? Nah, ini kan V per lambda. V-nya tetap, sedangkan lambdanya di sini 2 dikali L. Diubah menjadi 2 dikali L. Jadi untuk frekuensi nada dasar ini, F0 sama dengan V per 2L. Ya. Selanjutnya, ada nada atas pertama atau F1. Nah, perlu diingat setiap kenaikan frekuensi nada, lambda naik setengah dan simpul serta perut naik 1. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk nada atas pertama ini menghasilkan getaran seperti ini. Ini misalnya, nah ini tuh gelombang datang ya.
Ini gelombang datang ke sini, dan ini gelombang pantul. Ya. Nah, panjangnya tetap L, tetapi dia menghasilkan satu lambda, satu panjang gelombang. Nih, satu bukit, satu lembah. Gitu ya. Nah, jadi panjang gelombangnya atau satu lambda, atau bisa menuliskannya lambda sama dengan L, atau agar sama ya, seperti tadi 2L menjadi 2L, jadi dikali dengan 2 kedua ruasnya, jadi 2 lambda sama dengan 2L. Ini perlu diingat juga yang tadi. Nah, langsung dimasukkan. F itu V per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya berarti 2L per 2, atau lambdanya L ya. Jadi dituliskannya F1 sama dengan V per L. Atau agar ini menjadi 2L, jadi F1 sama dengan 2V per 2L. Jadi sama-sama dikali 2, sama saja ya. Seperti itu ya untuk nada atas pertama. Selanjutnya nada atas kedua atau F2. Dia menghasilkan getaran seperti ini, gelombang seperti ini ya. Dia terdapat 1, 2, 3, 4 simpul. Dan 1, 2, 3 perut. Jadi 4 simpul, 3 perut. Nah, panjangnya tetap L dan menghasilkan 1, 2, 3, mohon maaf, 1,5. 1,5 lambda atau 3/2 lambda ya. 3/2 lambda sama dengan L ya. Atau 3 lambda sama dengan 2 dikali L. Gitu ya, paham ya? Nah, lalu kita menuliskan frekuensi nada atas kedua ini seperti biasa V per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya 2L per 3. V per 2L dibagi 3 per 3. Atau 3-nya naik ke atas, jadi F2 sama dengan 3V per 2L. Paham ya? Nah, tadi bisa kita lihat ya, setiap kenaikan satu frekuensi nada, nilai di samping V itu naik 1. Sehingga tadi kan bisa dilihat yang pertama ini 1V, 2V, 3V ya. Nah, jadi dapat disimpulkan F ke N sama dengan, atau frekuensi ke N sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Contohnya gimana? Contohnya jika ditanya frekuensi nada atas kelima misalnya. Berarti F5 sama dengan N-nya 5 ya. 5 ditambah 1 dikali V per 2L. Jadi 6V per 2L. Seperti itu ya. Nah, ini untuk perbandingannya F0 berbanding F1 berbanding F2. Atau nada dasar, atas pertama, atas kedua, dan seterusnya. Perbandingannya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Lalu bisa jika dilihat, misalnya di sini ada senar yang terikat juga ya, yang mempunyai panjang L. Nah, coba kalian bayangkan ketika melihat gitar. Gitar di ujung sini terikat dan ujung sininya ada alat untuk memutar, untuk merenggangkan atau melonggarkan dan mengencangkan senarnya, ya kan? Nah, itu merupakan ketika kita memutar-mutar itu, kita mengubah tegangan talinya. Karena kan dia ketika seperti ini, dia mempunyai tegangan tali, ya kan? Selain itu, senar juga mempunyai massa dan juga mempunyai panjang ya tentunya. Ya. Nah, lalu dirumuskan oleh Melde. Nah, didapatkan hukum Melde, yaitu dihubungkan gitu ya. Cepat lambat gelombang pada dawai sama dengan akar dari tegangan tali per mu. Nah, F ini kan tegangan tali atau massa dikali gravitasi ya. Nah, sedangkan mu ini apa? Mu ini massa tali per panjang tali. Jadi kita bisa menuliskannya F per M per L atau F dikali L dibagi dengan massa. Itu ya. Nah, dan P ini cepat lambat gelombang tali dalam meter per sekon. Jadi nanti sesuai kebutuhan saja ketika ada soal, pintar-pintar kitanya dalam menggunakan rumus seperti itu ya.
Halo teman-teman, baik tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip dari dawai. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi besaran-besaran pada materi dawai. Dan yang terakhir, mampu menentukan besarnya frekuensi, cepat lambat, dan tegangan pada dawai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, seutas dawai menghasilkan nada atas kedua 300 Hz. Jika cepat rambat gelombang dawai 150 meter per sekon, maka hitunglah panjang dawai tersebut. Nah, diketahui nada atas kedua atau F2 300 Hz dan V sama dengan 150 meter per sekon. Yang ditanya adalah L. Gunakan persamaan ini ya, Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. N-nya 2, jadi F2 sama dengan 2 plus 1 dikali 150 per 2L. Frekuensi nada atas keduanya 300, jadi 300 sama dengan 450 per 2L. 2L-nya naik, jadi 2L dikali 300 sama dengan 450. L sama dengan 450 dibagi 2 dikali 300. Jadi L sama dengan 0,75 meter. Paham ya? Selanjutnya, pembahasan soal nomor 2. Diketahui, langsung diketahui ya. Cepat rambat gelombang dawai dan tegangan adalah berturut-turut V dan F. Dengan panjang dawai tetap. Kemudian, tegangan dawai dibuat menjadi 16 F, maka cepat rambat dawai menjadi penyelesaiannya. Nah, gunakan persamaan cepat rambat gelombang pada dawai. Ini persamaan hukum Molde ya. Dibuat perbandingan, jadi V1 per V2 sama dengan akar F1L1 per M1 dibagi F2L2 per M2. Nah, di sini massa dan panjangnya adalah sama, sehingga yang tersisa hanya frekuensinya. Jadi, V1 per V2 sama dengan akar F1 per F2. V1 per V2, nah F1-nya berapa? 16F. Jadi 16F2 ya. Sama dengan akar 16F2 per F2. V1 per V2 sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Sehingga cepat rambat dawai menjadi V2 sama dengan 1/4 V1. Ya. Lalu selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Seutas dawai mempunyai panjang 5 meter. Jika massa linear dawai 40 gram per meter dan frekuensi nada dasar dawai 30 Hz, maka hitunglah tegangan dawai tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui L 5 meter ya. Lalu M per L-nya 40 gram per meter dan frekuensi nada dasarnya 30 Hz. Yang ditanya adalah F atau tegangan ya. Nah, untuk mencari cepat rambat gelombang dawai, gunakan persamaan seperti pada nomor 1 ya, yaitu Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. F-nya berapa? 30, sama dengan, ini karena nada dasar jadi N-nya 0, plus 1 dikali V per 2 dikali 5. Jadi V sama dengan 30 dikali 10, jadi V sama dengan 300 meter per sekon. Lalu untuk menghitung tegangan, gunakan persamaan ini ya, hukum Molde juga, yaitu V sama dengan akar F dikali L per M, atau L-nya turun jadi akar F per M per L. V-nya berapa? 300 sama dengan akar F per 0,04. Ini kedua ruas dipangkatkan jadi 9 kali 10 pangkat 4 sama dengan 25F. 25 dari mana? Dari 1 per 0,04. Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 per 25 sama dengan 3600 Newton. Ya baik, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga videonya dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.